Pak Dr. Widyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada Bapak Dr. Widyo Nugroho, kemudian pada keluarga besar yang ada di Pekanbaru dan di manapun antum berada, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini tidak henti-hentinya melimpahkan karunia dan kenikmatan pada kita semua. Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, kemudian nikmat bisa menjumpai bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Allah tutupi dosa-dosa kita, tutupi kekeliruan kita, kesalahan kita, aib kita, yang apabila nampak sepertinya habis ya riwayat hidup kita, malu gitu ya, udah nggak dikenal lagi oleh orang lain, nggak dimuliakan lagi. Namun dengan sayangnya Allah menutupi kesalahan dan juga dosa-dosa kita. Kalau sudah ditutup Bapak Ibu sekalian, nggak boleh kita buka gitu ya. Jadi tutupnya Allah itu nggak boleh kita buka. Kemudian nikmat yang lain lagi, dan di antara semua nikmat yang Allah berikan pada kita, Allah masih memilih kita menjadi seorang hambanya yang muslim, mukmin, muslimah, mukminah gitu ya. Dan ini adalah cukup bagi kita ya, menjadikan kita sebagai hamba yang paling bahagia di dunia ini, jamaah sekalian. Walaupun kita bukan termasuk hamba yang paling kaya, tapi bagi kita yang paling utama adalah Allah tunjukkan kita, Allah pilih kita menjadi seorang muslim dan muslimah, kemudian mukmin dan mukminah, kemudian berakidah yang bersih dari kesyirikan, kekufuran, dari takhayul, bid'ah, dan juga mitos-mitos. Cukup ini menjadi nikmat terbesar jamaah sekalian. Karena apa artinya kita diberikan dunia dan seisinya, namun tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur pula kita nanti di akhirat gitu ya. Dan juga tidak selamat kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu tegar dan istiqomah di atas syariat yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi yang selalu istiqomah dan tegar di atas ajaran yang suci dan mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat, dalam majelis online ini yang saya muliakan, kita akan ya kembali mempelajari tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Humazah. Surat ini sangat agung jamaah sekalian, sehingga layak bagi kita untuk bisa merenungkan kandungan dari surat ini ya. Ketika kita membacanya, agar kita benar-benar bisa mengamalkan apa yang memang baik dan ditunjukkan oleh surat ini, dan agar kita juga bisa menjauhinya dalam kehidupan kita ketika surat ini memperingatkannya, mengancamnya dari sesuatu gitu ya. Karena itulah hakikatnya kita mempelajari ilmu agama untuk diamalkan. Jadi jangan sampai kita mempelajari ilmu agama banyak, namun kita belum bisa mewujudkan amalan kita ya, dalam lisan kita, dalam perbuatan kita, dalam perilaku kita sehari-hari. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kita akan bacakan dulu jamaah sekalian, saya nggak bisa share screen ya. Mungkin masing-masing melihat mushafnya ya yang ada di sana gitu, atau melihat aplikasi Android untuk membuka surat Al-Humazah. Mudah-mudahan dan membaca satu surat, satu huruf ya, satu huruf dan satu ayat yang ada di dalam bulan Ramadan tentu saja lebih utama dibandingkan bulan-bulan yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan baca dulu surat Al-Humazah untuk bisa ngalap berkahnya gitu ya dari surat yang mulia ini.
Kita baca dulu Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita baca. Saya dulu, nanti diikuti oleh Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Wailul likulli humazatil lumazah. ويل لكل همزة لمزة Bunyinya za ya, Ibu. Bukan lumajah, lumazah. Kita ulang lagi, za, humazah, lumazah, ya. Wailul likulli humazatil lumazah. ويل لكل همزة لمزة Allazi jama'a malan wa'addadah. الذي جمع مالا وعدده Yahsabu anna malahu akhladah. يحسب أن ماله أخلده. Bunyinya hak dulu ya Bapak Ibu. Yah, jelas. Jadi jangan langsung ke sin. Yahsabu anna malahu akhladah. يحسب أن ماله أخلده. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. كلا لينبذن في الحطمة. Wa ma adraka mal hutamah. وما أدراك ما الحطمة. Narullahil muqadah. نار الله الموقدة Allati tattali'u 'alal afidah. التي تطلع على الأفئدة. Innaha 'alaihim muqsadah. إنها عليهم مؤصدة Fi 'amadim mumaddadah. في أمد ممددة. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan pahala yang sebesar-besarnya untuk kita semuanya dari bacaan surat yang mulia ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan tafsir dari surat Al-Humazah ya. Jadi surat ini benar-benar agung ya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita akan bacakan identitas dari surat ini dulu. Surat ini terdiri dari 9 ayat ya Mas sekalian. Dan surat ini diturunkan di Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Disebut sebagai surat Makkiyah. Tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Artinya semua ulama sepakat bahwasanya ini adalah surat Makkiyah. Kemudian jamaah sekalian, kita akan bacakan yang pertama, yaitu bacakan dulu terjemahannya ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi celakalah bagi setiap pengumpat dan pencelah. Jadi wailun di situ maknanya adalah celaka jamaah sekalian. Jadi kalau diterjemahkan celaka gitu ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wailun itu mungkin diterjemahkan celaka. Tapi maknanya itu di kalangan para ulama, wail ini adalah ancaman jamaah sekalian. Ya. Sekali lagi ini adalah kalimat ancaman yang menunjukkan atas ancaman bagi orang yang memiliki sifat-sifat yang akan nanti disebutkan ya Mas sekalian. Dan wail menurut para ulama itu maknanya berbeda-beda, Pak. Maksudnya para ulama berbeda-beda menafsirkan tentang wail. Jadi ada yang maknanya adalah khizyun, yaitu hina.
Ya, ada yang bermakna azabun, siksaan. Ada yang menafsirkan dengan halakatun, yaitu kerusakan. Atau ada yang mengartikan wadin fi jahannam. Jadi wailun itu maknanya memang bisa ini dan itu. Jadi maknanya bisa celaka, bisa hina, bisa siksaan, kemudian bisa kebinasaan, kerusakan, bisa juga suatu lembah di neraka jahanam. Jadi Bapak Ibu sekalian, maknanya walaupun ulama berbeda pendapat tentang menjelaskan wail itu maknanya apa, tapi semua tafsiran itu bisa masuk jamaah sekalian pada kata wail. Dan ini menunjukkan sekali lagi adalah ancaman. Neraka bisa. Neraka bagi para pengumpat dan pencela. Celaka, binasa, kehinaan, siksaan bagi para pencela atau bagi setiap orang yang mencela dan juga mengumpat gitu ya. Dan ini sekali lagi jamaah sekalian adalah makna humazah dan lumazah. Jadi siapa saja yang memiliki sifat pengumpat, pengumpat itu berarti tukang menggibah orang, kemudian mencela orang, berarti dia terkena siksaan yang demikian ini jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau diterjemahkan humazah itu pengumpat, lumazah itu pencela. Namun para ulama jamaah sekalian, ini kita jelaskan tentang tafsiran dari para ulama tentang humazah dan lumazah. Jadi sebagian ulama mengartikan jadi humazah dan lumazah itu maknanya adalah allazi yang tabun nas. Makna dari humazah dan lumazah adalah orang yang menggibahi manusia. Menggibah itu berarti bahasa kita apa ya jamaah sekalian? Mengumpat atau menggunjing. Ya, menggunjing. Jadi menggibah orang di belakang. Nah, definisi menggibah itu ditafsirkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasannya adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Zikruka akhaka bima yakrahu. Jadi kamu menyebut-nyebut saudara kamu tentang sesuatu yang dia tidak suka di belakang dia. Nah, itu makna gibah ya Mas sekalian. Kita menyebut-nyebut saudara kita, maksudnya saudara kita sesama umat Islam. Menyebut-nyebut saudara kita tentang sesuatu yang dia tidak suka kalau dia mendengarkannya. Kalau dia mengetahuinya dia tidak suka. Berarti itu masuk di dalam gibah ya Mas sekalian. Nah, orang yang menggibah begitu, walaupun itu remeh ya Mas sekalian, terkadang kita atau terkadang ada sebagian orang, maaf ya, itu ngomongin seseorang yang diomongin itu tidak berhak untuk diomongi buruk seperti itu. Yang kalau dia mendengar, wah dia sangat tidak suka aja Mas kalian. Ya, maka saat itu kita masuk dalam gibah. Ya. Dan masuk dalam ancaman di dalam ayat pertama ini. Berarti kita diancam celaka. Kita diancam oleh Allah binasa, siksaan dan juga mendapatkan neraka jahanam. Karena kita akan dimasukkan ke dalam wadin fi jahannam. Wadin itu maknanya adalah lembah jamaah sekalian. Jadi satu ayat ini jamaah sekalian, ini sebenarnya cukup bagi kita untuk benar-benar takut dengan akibat ghibah. Ya, tadi kita sudah definisikan tentang ghibah. Ternyata ghibah itu kita nyebut-nyebut saudara kita tentang sesuatu yang dia tidak suka ya. Jadi demikian. Apalagi ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, ini harus kita hindari ghibah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, harus kita hindari ghibah dalam kehidupan sehari-hari. Atau terlebih lagi di bulan Ramadan. Sebab kalau sudah di bulan Ramadan maka dosanya itu tentu saja akan dilipat gandakan kadarnya atau diperbesar kadarnya. Siksaannya juga semakin besar ya mas sekalian. Ditambah lagi akan menghancurkan pahala puasa Ramadan kita Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita puasa seperti sabda Nabi, ya rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya melainkan hanya lapar. Hanya lapar dan dahaga saja. Ini kita hendaknya tidak demikian. Hindari kita membicarakan orang lain. Kemudian jemaah sekalian ada ulama yang mengartikan humazah dan lumazah itu dengan yang berbeda jemaah sekalian. Jadi humazah itu maknanya adalah seseorang yang menggibah orang lain di hadapan wajahnya. Jadi menggibah di hadapan wajahnya sebenarnya bukan menggibah namanya, berarti mencaci maki Pak ya. Kemudian kalau saya ulang ya, kalau lumazah itu adalah menggibah seseorang di belakangnya. Jadi ada yang mengartikan bahwasannya kalau humazah menggibah di depan mukanya dia, di hadapan dia, berarti ini adalah sama seperti mencela ya mas kalian. Ada lagi
yang mengartikan bahwasanya lumazah itu maknanya adalah menggibah di belakang. Nah, gitu ya, ada yang menafsirkan demikian. Ada lagi kebalikannya ya Mas sekalian. Humazah itu di belakang, lumazah itu di depan wajah dia. Kemudian ada lagi yang menafsirkan ya Mas sekalian, allazi yaghtabun nas fi ansabihim. Jadi humazah, ada yang menafsirkan bahwasanya humazah itu adalah orang yang menggibahi manusia di dalam nasab mereka. Jadi nasabnya yang bukan bangsawan itu diomongin, ya. Contohnya nasabnya hanya keturunan petani saja, hanya keturunan orang kulit hitam gitu ya, orang Afrika misalnya, atau keturunan budak gitu kalau di zaman dahulu, itu dia bicarakan. Berarti masuk dalam hal ini ya Mas sekalian. Kemudian ada lagi yang menafsirkan ya Mas sekalian, humazah itu adalah orang yang menggibah manusia dengan lisannya. Sedangkan lumazah menggibah manusia dengan matanya, Pak. Jadi matanya contohnya berkeling gitu ya. Karena orang itu bisa menggibah manusia lewat isyarat mata. Tuh contohnya berkata gini, Pak. Jadi dari lisannya, bukan lisannya, matanya gitu. Lisannya gitu. Nah gitu, Pak. Itu maksudnya adalah menggibah orang itu. Ini tidak boleh ya Mas kalian. Karena Imam An-Nawawi juga mengatakan bahwasanya gibah itu tidak hanya lisan. Jadi gibah itu bisa isyarat tangan, bisa juga isyarat dengan mata ya Mas kalian. Jadi ini sangat berbahaya. Yang maknanya adalah membicarakan keburukan orang lain. Kemudian ada lagi yang mengartikan bahwasannya al-humazah adalah orang yang menyakiti teman-teman bergaulnya dengan ucapan yang buruk. Jadi teman-temannya itu disakiti oleh dia dengan ucapan-ucapan yang buruk. Dan lumazah adalah orang yang menyakiti atau membenci orang lain. Orang membenci teman gaulnya, teman bergaulnya. Dan berisyarat dengan tangan, kemudian dengan kepala, dan juga dengan ininya Pak, dengan pelipisnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ya Mas sekalian, semua tafsiran dari ulama itu masuk di dalam humazah dan lumazah. Jadi artinya kesimpulannya, jadi ayat ini mengharamkan bagi kita aja Mas sekalian untuk menggibah manusia dengan cara apapun, ya, dan dalam kondisi apapun. Tidak boleh menggibah orang lain lewat lisan kita, lewat mata kita, kemudian lewat pelipis kita, kemudian tidak boleh menggibahi orang lain di belakangnya, di depannya juga, kemudian nggak boleh menggibahi orang lain di dalam urusan apapun yang berkenaan dengan saudara kita. Contohnya dalam urusan nasabnya, dalam urusan hartanya, dalam urusan anaknya, dalam urusan apalagi cara berjalannya terkadang, cara berpakaiannya, kemudian menggibahi seseorang lewat rumahnya, dan lain-lain. Ini adalah tidak layak ya Mas. Itu kata Imam An-Nawawi. Jadi makna gibah itu luas. Ya, sehingga itu kalau didengar oleh orang yang kita bicarakan, itu membuat dia tidak senang ya Mas sekalian. Jadi Islam benar-benar sangat menghargai kehormatan dan marwah dari saudara kita sesama umat Islam ya. Tidak boleh dicederai kehormatannya dengan sesuatu apapun jemaah sekalian. Nah, ini sangat berbahaya jemaah sekalian. Ketika di Indonesia itu kehormatan itu sudah sesuatu yang layak untuk direndahkan dengan lewat medsos gitu ya jemaah sekalian, adalah sebenarnya dosa yang termasuk terbesar jemaah sekalian. Bahkan dosa riba yang terbesar adalah dosa kita ringan lisannya untuk mengomongi keburukan orang lain, mencederai kehormatan orang lain lewat medsos, kemudian lewat media-media yang lain, sehingga orang yang tahu itu benar-benar sangat terpuruk ya kehormatannya, rusak kehormatannya karena dicederai seperti itu. Dan ini ketika banyak di negeri kita zaman sekarang, kita tidak usah ikut-ikutan. Karena jangan sampai kita juga termasuk orang yang terkena ancaman siksaan neraka, kehinaan, kebinasaan, dan lainnya. Nauzubillah itu ya. Jadi intinya tidak boleh dengan cara apapun. Itu makna humazah dan lumazah. Kemudian jemaah sekalian, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jadi yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat humazah dan lumazah. Ternyata ada sifat buruk lain lagi jemaah sekalian dari orang yang suka melakukan humazah dan lumazah. Itu ternyata dia memiliki kebiasaan buruk
suka mengumpulkan dan menghitung-hitung harta jemaah sekalian. Kata para ulama jemaah sekalian, ayat ini adalah untuk menambah keburukan sifat dari humazah dan lumazah. Selain dia memiliki sifat di lisannya yang tidak baik, ya, ternyata dia memiliki sikap dan juga sifat di dalam perbuatannya dan perilaku dia sehari-hari. Dia senang mengumpul-ngumpulkan harta dan juga menghitung-hitungnya. Maksudnya jemaah sekalian, maksudnya dari ayat ini adalah maksudnya adalah dia mengumpulkan harta tersebut dan tidak mau menginfakkannya. Jadi menahannya, tidak membelanjakannya untuk urusan-urusan kebaikan. Ya, tidak memberikan makan kepada orang miskin, tidak menafkahi kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang yatim dan anak-anak yatim gitu ya, janda-janda yang lemah dan sebagainya. Orang-orang fakir dan duafa itu tidak diberikan bagian dari harta dia, padahal itu adalah ada haknya, seperti itu ya. Ini yang menjadi celaan di dalam ayat ini. Jadi tambahan celaan bagi orang yang demikian. Para ulama menjelaskan jemaah sekalian bahwasannya ya, menjelaskan Allah Subhanahu wa taala mensifati humazah dan lumazah dengan ayat kedua, karena ayat kedua ini jemaah sekalian adalah ternyata menjadi sebab. Ayat kedua sekali lagi ini merupakan sebab dari ayat yang pertama. Saya ulang, ayat kedua ini, ayat kedua yang isinya adalah sifat dia adalah suka mengumpul-kumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, karena dia memiliki sifat ini, yang kedua ini di ayat 2, ini membuat dia melakukan perilaku di ayat pertama jemaah sekalian. Ini kata para ulama, ya khusus enggak semua sih, memang sebagian ulama menjelaskan itu. Jadi kebiasaan manusia Bapak Ibu sekalian, kalau dia punya banyak harta ya, dan dia ya ambisi dengan dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, itu akan menyebabkan dia meremehkan orang lain. Ya, meremehkan orang lain, menciderai kehormatan orang lain. Sebab kalau orang lain itu adalah dianggap mulia bagi dia nggak akan mungkin membicarakan keburukannya jamaah sekalian. Tapi karena orang lain, apalagi dia tidak punya harta gitu ya, itu dianggap rendahan bagi dia, ya, dianggap tidak memiliki harta seperti dia, itu menyebabkan dia jamaah sekalian membicarakan, kemudian menciderai kehormatan orang lain. Dan ini sekali lagi jamaah sekalian adalah termasuk sifat asli dari orang yang kafir jamaah sekalian. Orang yang kafir di zaman Nabi, di zaman saat Nabi berdakwah di Mekah adalah umumnya mereka orang-orang kaya. Orang-orang kaya jamaah sekalian, tokoh-tokoh di Mekah gitu ya. Nah, karena mereka menjadi tokoh ya, jadi pembesar di kalangan orang Mekah, mereka juga kaya, itulah yang menyebabkan mereka selalu menggibah Nabi dan juga para pengikutnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita untuk kita jauhi ya. Jadi kalau kita mendengarkan tentang firman Allah maknanya begini dan begitu, kita kembalikan pada diri kita jemaah sekalian. Apakah kita masuk dalam sifat atau ketempelan dalam diri kita, sifat dari orang kafir ini, suka ngeremehin orang lain ketika kita memiliki harta atau tidak gitu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat yang demikian. Dan di dalam banyak ayat dijelaskan jemaah sekalian, sifatnya orang kalau udah nggak butuh sama orang lain itu biasanya ngeremehin, melampaui batas itu tadi ya. Ara'aita kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Jadi ingatlah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena ia melihat dirinya tidak butuh sama orang lain. Jadi karena dia merasa dirinya sudah kaya, nggak butuh sama orang lain ya mas sekalian, itu menyebabkan dia melampaui batas, menzalimi, bertindak lalim terhadap orang lain. Jadi demikian, itu memang asli sifat manusia kalau memang tidak dihiasi dengan cahaya keimanan di dalam hatinya. Ini harus jauh dari kita sebagai orang yang beriman ya mas sekalian. Jadi jangan sampai kita memiliki harta yang lebih, itu menyebabkan kita meremehkan orang lain sampai kita mencerca, kemudian meremehkan gitu ya. Ada saudaranya pakaiannya tidak baik, diomongin, ini tidak boleh. Ya seharusnya kalau kita memang punya, ya dikasihlah, dikasih. Jadi pakaian buruk dari saudara kita itu bukan untuk dibicarakan, digibah gitu ya, digunjing, itu tidak benar. Ya, karena memang bisa jadi memang dia tidak punya ya mas kalian dan sebagainya.
Jadi demikian ya Mas sekalian. Jadi mengumpulkan harta sebenarnya boleh ya Mas sekalian. Mengumpulkan, menghitung harta ini nggak masalah. Kalau memang tujuannya adalah mulia, yaitu untuk bisa membantu kita melaksanakan tujuan utama kita hidup di dunia, melancarkan ketaatan kita pada Allah, agar kita bisa meninggalkan buat keturunan kita ya ke harta yang banyak sehingga membuat mereka tidak minta-minta pada orang lain, itu boleh. Karena kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka intazara warasataka aghniya'a khairun min antazarahum 'alatan yatakaffafunan nas. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, seandainya kamu atau jika kamu meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat minta-minta kepada orang lain. Jadi nggak masalah ya Mas sekalian. Ya, yang penting itu digunakan sesuai dengan haknya. Jangan sampai itu membuat kita menjadi orang yang benar-benar melakukan perbuatan yang buruk. Nauzubillah. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, yahsabu anna malahu akhladah. Ditambah lagi jemaah sekalian, penjelasan tentang ciri dari orang yang suka luhumazah dan lumazah. Jadi dia mengira bahwasannya harta yang dia kumpulkan itu dapat membuat dia kekal, jemaah sekalian. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena kebodohan dia, dia mengira harta yang dia kumpulkan itu bisa membuat dia kekal. Jadi seakan-akan setan itu melupakan dia bahwasannya dia juga bisa mati seperti orang lain yang pernah dia lihat mati, jemaah sekalian. Seperti orang lain yang pernah dia lihat mati walaupun dia kaya. Jadi harta yang dikumpulkan itu sepertinya membuat dia lupa jemaah sekalian bahwasannya dia juga akan mati. Sehingga dia merasa bahwasannya harta tersebut bisa membuat dia hidup kekal nggak mati jemaah sekalian. Ya, seperti itu. Bisa menambah umurnya. Ini sekali lagi tambahan lagi keburukan bagi orang yang jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat humazah dan lumazah. Ya, demikian. Atau sebagian ulama ada yang berkata jemaah sekalian, huwa ta'ridun bil amalis saleh. Ayat ini sebenarnya adalah menjelaskan secara tidak terang-terangan, secara sindiran gitu ya, akan baiknya amal soleh. Bahwasannya sebenarnya yang bisa mengekalkan seseorang itu adalah amal solehnya, bukan harta. Saya ulang, ayat ini menurut sebagian ulama adalah sebagai penjelasan walaupun tidak terang-terangan, secara tidak langsung, bahwasannya sebenarnya yang mengekalkan dia adalah bukan harta, tapi adalah amal solih gitu ya. Nah ini juga peringatan bagi kita jemaah sekalian, amal solehah yang akan menemani kita, yang akan kekal menemani kita di dalam perjalanan kita setelah kita meninggal. Dan ini harus menjadi peringatan bagi kita semua jemaah sekalian. Jadi ada beberapa sifat buruk yang dimiliki oleh humazah dan lumazah jemaah sekalian. Orang ini sekali lagi adalah buruk dari sisi lisannya, kemudian dari sisi sikap perbuatannya ya. Jadi naudzubillah. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Kalla di sini itu kalau diterjemahkan oleh Al-Qur'an ya jemaah sekalian. Jadi dalam Al-Qur'an itu diterjemahkan kalla adalah sekali-kali tidak. Jadi maknanya adalah sekali-kali tidak. Apa maknanya sekali-kali tidak? Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai bentuk penolakan jemaah sekalian, dan juga sebagai bentuk sanggahan terhadap perkiraan dan juga dugaan mereka. Karena mereka menduga bahwasannya harta tersebut bisa mengekalkan mereka. Ya, kemudian dikatakan kalla. Kalau orang Arab bilang kalla, itu maknanya adalah rada'un lahu an dzalikal khusban. Ini adalah sebagai penolakan, sebagai larangan gitu ya, agar dia berhenti dari dugaan tersebut. Artinya dugaan tersebut itu adalah keliru. Jadi hakikatnya tidak seperti apa yang dia duga. Tidak bisa harta itu mengekalkan dia. Itu makna kala jemaah sekalian ya. Jadi demikian. Jadi kenyataannya harta tersebut tidak seperti yang dia duga. Itu bisa menyelamatkan, kemudian bisa mengekalkan dia. Jadi tidak demikian. Itu makna kala. La yumbadzanna fil hutamah. Jadi justru jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la yumbadzanna fil hutamah, sesungguhnya dia benar-benar akan dibuang
ke dalam neraka hutomah. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Jadi dia benar-benar akan dibuang dan dijatuhkan pada hari kiamat ke dalam neraka yang hutomah. Nah, kita akan tahu jemaah sekalian hutomah yang ada. Hutomah itu maknanya apa? Hutomah itu nama lain dari neraka. Jadi bukan neraka itu punya nama-nama banyak ya. Nama-nama banyak itu bukan neraka yang berbeda-beda jemaah sekalian. Karena ini sifatnya neraka itu bermacam-macam. Jadi di antara sifat neraka jemaah sekalian adalah hutomah. Itu maknanya hutomah itu adalah li'annaha tuhattimu kullama yulqa fiha. Jadi karena neraka jemaah sekalian itu asal kata dari hattama yang maknanya adalah menghancurkan, meremukkan gitu ya. Meremukkan gitu. Kemudian ya udah meremukkan ya pokoknya menghancurkan ya, membinasakan gitu. Jadi makna hutomah demikian jemaah sekalian. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hutomah. Neraka yang sangat menghancurkan dan juga meremukkan setiap yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi justru ya mas kalian, ayat ini menjelaskan bahwasannya ternyata harta mereka tidak bermanfaat sama sekali. Pertama, harta mereka tidak bisa mengekalkan mereka. Justru karena sikap mereka yang demikian itu, jadi jahat dari mulut mereka dan juga buruk dari perbuatan dan juga sikap mereka mengumpulkan harta itu bisa menjadi ancaman bagi mereka dimasukkan ke dalam neraka. Makanya jemaah sekalian, ya kita jangan sampai memiliki sifat yang seperti itu. Sebab orang yang memiliki sifat demikian itu terkena ancaman, dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang bisa menghancurkan, melumatkan, dan juga meremukkan setiap yang dimasukkan dan dibuang ke dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan nabzda ilayum bazan, itu maknanya adalah membuang. Yumbadza itu maknanya itu berasal dari kata nabzun, maknanya adalah membuang jamaah sekalian. Jadi sesungguhnya dia benar-benar akan dibuang ke dalam neraka hutomah. Ini sebagai bentuk tahqir dan tasghir, sebagai bentuk penghinaan dan juga perendahan kepada mereka. Jadi sebagai bentuk penghinaan dan juga merendahkan mereka. Jadi sebagaimana di dunia jamaah sekalian, dia pernah merendahkan orang lain dengan dia menciderai kehormatan orang lain, menganggap orang lain itu remeh, sehingga dia gibah, dia gunjing, dia celah, caci maki, dia hina, dan sebagainya. Seperti itu pula Allah akan perlakukan sebaliknya jamaah sekalian. Jadi Allah akan memberikan dia balasan yang sesuai dengan perbuatan dia. Karena al-jaza'u, Pak Dr. Widyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada Bapak Dr. Widyo Nugroho, kemudian pada keluarga besar yang ada di Pekanbaru dan di manapun antum berada, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini tidak henti-hentinya melimpahkan karunia dan kenikmatan bagi kita semua. Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, kemudian nikmat bisa menjumpai bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Allah tutupi dosa-dosa kita, tutupi kekeliruan kita, kesalahan kita, aib kita, yang apabila nampak sepertinya habis ya riwayat hidup kita, malu gitu ya, udah nggak dikenal lagi oleh orang lain, nggak dimuliakan lagi. Namun dengan sayangnya Allah menutupi kesalahan dan juga dosa-dosa kita. Kalau sudah ditutup Bapak Ibu sekalian, nggak boleh kita buka gitu ya. Jadi tutupnya Allah itu nggak boleh kita buka. Kemudian nikmat yang lain lagi, dan di antara semua nikmat
yang Allah berikan pada kita, Allah masih memilih kita menjadi seorang hambanya yang muslim, mukmin, muslimah, mukminah gitu ya. Dan ini adalah cukup bagi kita ya, menjadikan kita sebagai hamba yang paling bahagia di dunia ini, jamaah sekalian. Walaupun kita bukan termasuk hamba yang paling kaya, tapi bagi kita yang paling utama adalah Allah tunjukkan kita, Allah pilih kita menjadi seorang muslim dan muslimah, kemudian mukmin dan mukminah, kemudian berakidah yang bersih dari kesyirikan, kekufuran, dari takhayul, bid'ah, dan juga mitos-mitos. Cukup ini menjadi nikmat terbesar jamaah sekalian. Karena apa artinya kita diberikan dunia dan seisinya, namun tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur pula kita nanti di akhirat gitu ya. Dan juga tidak selamat kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada siapa saja yang selalu tegar dan istiqomah di atas syariat yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi yang selalu istiqomah dan tegar di atas ajaran yang suci dan mulia ini sampai ajal menjemput kita masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat, dalam majelis online ini yang saya muliakan, kita akan ya kembali mempelajari tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Humazah. Surat ini sangat agung jamaah sekalian, sehingga layak bagi kita untuk bisa merenungkan kandungan dari surat ini ya. Ketika kita membacanya, agar kita benar-benar bisa mengamalkan apa yang memang baik dan ditunjukkan oleh surat ini, dan agar kita juga bisa menjauhinya dalam kehidupan kita ketika surat ini memperingatkannya, mengancamnya dari sesuatu gitu ya. Karena itulah hakikatnya kita mempelajari ilmu agama untuk diamalkan. Jadi jangan sampai kita mempelajari ilmu agama banyak, namun kita belum bisa mewujudkan amalan kita ya, dalam lisan kita, dalam perbuatan kita, dalam perilaku kita sehari-hari. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kita akan bacakan dulu jamaah sekalian, saya nggak bisa share screen ya. Mungkin masing-masing melihat mushafnya ya yang ada di sana gitu, atau melihat aplikasi Android untuk membuka surat Al-Humazah. Mudah-mudahan dan membaca satu surat, satu huruf ya, satu huruf dan satu ayat yang ada di dalam bulan Ramadan tentu saja lebih utama dibandingkan bulan-bulan yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan baca dulu surat Al-Humazah untuk bisa ngalap berkahnya gitu ya dari surat yang mulia ini. Kita baca dulu Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kita baca. Saya dulu, nanti diikuti oleh Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Bunyinya za ya, Ibu. Bukan lumajah, lumazah. Kita ulang lagi, za. Humazah, lumazah, ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malan wa'addadah. Allazi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Bunyinya hak dulu ya Bapak Ibu. Yah, jelas. Jadi jangan langsung ke sin. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadhanna fil hutamah.
Kalla la yumbaganna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. wa ma Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. innaha Innaha 'alaihim muqadah. Fi 'amadim mumaddadah. fi Fi amadin amadin mumaddadah. mumaddadah. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan pahala yang sebesar-besarnya untuk kita semuanya dari bacaan surat yang mulia ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan tafsir dari surat Al-Humazah ya. Jadi surat ini benar-benar agung ya, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita akan bacakan identitas dari surat ini dulu. Surat ini terdiri dari 9 ayat ya Mas kalian. Dan surat ini diturunkan di Mekah, makanya disebut surat Makkiyah. Disebut sebagai surat Makkiyah. Tanpa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Artinya semua ulama sepakat bahwasanya ini adalah surat Makkiyah. Kemudian jamaah sekalian, kita akan bacakan yang pertama, yaitu bacakan dulu terjemahannya ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Jadi celakalah bagi setiap pengumpat dan pencelah. Jadi wailun di situ maknanya adalah celaka jamaah sekalian. Jadi kalau diterjemahkan celaka gitu ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wailun itu mungkin diterjemahkan celaka. Tapi maknanya itu di kalangan para ulama, wail ini adalah ancaman jamaah sekalian. Ya. Sekali lagi ini adalah kalimat ancaman yang menunjukkan atas ancaman bagi orang yang memiliki sifat-sifat yang akan nanti disebutkan ya Mas sekalian. Dan wail menurut para ulama itu maknanya berbeda-beda Pak. Maksudnya para ulama berbeda-beda menafsirkan tentang wail. Jadi ada yang maknanya adalah khizyun, yaitu hina. Ya, ada yang bermakna azabun, siksaan. Ada yang menafsirkan dengan halakatun, yaitu kerusakan. Atau ada yang mengartikan wadin fi jahannam. Jadi wailun itu maknanya memang bisa ini dan itu. Jadi maknanya bisa celaka, bisa hina, bisa siksaan, kemudian bisa kebinasaan, kerusakan, bisa juga suatu lembah di neraka jahanam. Jadi Bapak Ibu sekalian, maknanya walaupun ulama berbeda pendapat tentang menjelaskan wail itu maknanya apa, tapi semua tafsiran itu bisa masuk jamaah sekalian pada kata wail. Dan ini menunjukkan sekali lagi adalah ancaman. Neraka bisa. Neraka bagi para pengumpat dan pencelah. Celaka, binasa, kehinaan, siksaan bagi para pencelah atau bagi setiap orang yang mencela dan juga mengumpat gitu ya. Dan ini sekali lagi jamaah sekalian adalah makna humazah dan lumazah. Jadi siapa saja yang memiliki sifat pengumpat itu berarti tukang menggibah orang, kemudian mencela orang, berarti dia terkena siksaan yang demikian ini jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau diterjemahkan humazah itu pengumpat, lumazah itu pencela. Namun para ulama jamaah sekalian, ini kita jelaskan tentang tafsiran dari para ulama tentang humazah dan lumazah. Jadi sebagian ulama mengartikan jadi humazah dan lumazah itu maknanya adalah allazi yaghtabun nas. Makna dari humazah dan lumazah adalah orang yang menggibahi manusia. Menggibah itu berarti bahasa kita apa ya jamaah sekalian? Mengumpat atau menggunjing. Ya, menggunjing. Jadi menggibah orang di belakang.
Nah, definisi menggibah itu ditafsirkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasannya adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Zikruka akhaka bima yakrahu. Jadi kamu menyebut-nyebut saudara kamu tentang sesuatu yang dia tidak suka di belakang dia. Nah, itu makna gibah ya Mas sekalian. Kita menyebut-nyebut saudara kita, maksudnya saudara kita sesama umat Islam. Menyebut-nyebut saudara kita tentang sesuatu yang dia tidak suka kalau dia mendengarkannya. Kalau dia mengetahuinya dia tidak suka. Berarti itu masuk di dalam gibah jamaah sekalian. Nah, orang yang menggibah begitu, walaupun itu remeh jamaah sekalian, terkadang ada sebagian orang, maaf ya, itu ngomongin seseorang yang diomongin itu tidak berhak untuk diomongi buruk seperti itu. Yang kalau dia mendengar, wah dia sangat tidak suka jamaah sekalian. Ya, maka saat itu kita masuk dalam gibah. Ya. Dan masuk dalam ancaman di dalam ayat pertama ini. Berarti kita diancam celaka. Kita diancam oleh Allah binasa, siksaan, dan juga mendapatkan neraka, jahanam. Karena kita akan dimasukkan ke dalam wadin fi jahannam. Wadin itu maknanya adalah lembah jamaah sekalian. Jadi satu ayat ini jamaah sekalian, ini sebenarnya cukup bagi kita untuk benar-benar takut dengan akibat ghibah. Ya, tadi kita sudah definisikan tentang ghibah. Ternyata ghibah itu kita nyebut-nyebut saudara kita tentang sesuatu yang dia tidak suka ya. Jadi demikian. Apalagi ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, ini harus kita hindari ghibah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, harus kita hindari ghibah dalam kehidupan sehari-hari. Atau terlebih lagi di bulan Ramadan. Sebab kalau sudah di bulan Ramadan maka dosanya itu tentu saja akan dilipat gandakan kadarnya atau diperbesar kadarnya. Siksaannya juga semakin besar ya mas sekalian. Ditambah lagi akan menghancurkan pahala puasa Ramadan kita Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita puasa seperti sabda Nabi, ya rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya melainkan hanya lapar. Hanya lapar dan dahaga saja. Ini kita hendaknya tidak demikian. Hindari kita membicarakan orang lain. Kemudian jemaah sekalian ada ulama yang mengartikan humazah dan lumazah itu dengan yang berbeda jemaah sekalian. Jadi humazah itu maknanya adalah seseorang yang menggibah orang lain di hadapan wajahnya. Jadi menggibah di hadapan wajahnya sebenarnya bukan menggibah namanya, berarti mencaci maki Pak ya. Kemudian kalau saya ulang ya, kalau lumazah itu adalah menggibah seseorang di belakangnya. Jadi ada yang mengartikan bahwasannya kalau humazah menggibah di depan mukanya dia, di hadapan dia, berarti ini adalah sama seperti mencela ya mas kalian. Ada lagi yang mengartikan bahwasannya lumazah itu maknanya adalah menggibah di belakang. Nah gitu ya, ada yang menafsirkan demikian. Ada lagi kebalikannya ya mas kalian. Humazah itu di belakang, lumazah itu di depan wajah dia. Kemudian ada lagi yang menafsirkan ya mas kalian, allazi yaghtabun nas fi ansabihim. Jadi humazah, ada yang menafsirkan bahwasanya humazah itu adalah orang yang menggibahi manusia di dalam nasab mereka. Jadi nasabnya yang bukan bangsawan itu diomongin, ya. Contohnya nasabnya hanya keturunan petani saja, hanya keturunan orang kulit hitam gitu ya, orang Afrika misalnya, atau keturunan budak gitu kalau di zaman dahulu, itu dia bicarakan. Berarti masuk dalam hal ini ya mas sekalian. Kemudian ada lagi yang menafsirkan, ya jamaah sekalian, humazah itu adalah orang yang menggibah manusia dengan lisannya. Sedangkan lumazah menggibah manusia dengan matanya, Pak. Jadi matanya contohnya berkeling gitu ya. Karena orang itu bisa menggibah manusia lewat isyarat mata. Tuh contohnya berkata gini, Pak. Jadi dari lisannya, bukan lisannya, matanya gitu. Lisannya gitu. Nah gitu, Pak. Itu maksudnya adalah menggibah orang itu. Ini tidak boleh jamaah sekalian. Karena Imam An-Nawawi juga mengatakan bahwasanya gibah itu tidak hanya lisan. Jadi gibah itu bisa isyarat tangan, bisa juga isyarat dengan mata jamaah sekalian. Jadi ini sangat berbahaya. Yang maknanya adalah membicarakan keburukan orang lain. Kemudian ada lagi yang mengartikan bahwasanya al-humazah adalah orang yang menyakiti teman-teman bergaulnya dengan ucapan yang buruk. Jadi teman-temannya itu disakiti oleh dia dengan ucapan-ucapan yang buruk. Dan lumazah adalah orang yang
menyakiti atau membenci orang lain. Orang membenci teman gaulnya, teman bergaulnya. Dan berisyarat dengan tangan, kemudian dengan kepala, dan juga dengan ininya Pak, dengan pelipisnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya jemaah sekalian, semua tafsiran dari ulama itu masuk di dalam humazah dan lumazah. Jadi artinya kesimpulannya, jadi ayat ini mengharamkan bagi kita jemaah sekalian untuk menggibah manusia dengan cara apapun, ya, dan dalam kondisi apapun. Tidak boleh menggibah orang lain lewat lisan kita, lewat mata kita, kemudian lewat pelipis kita, kemudian tidak boleh menggibahi orang lain di belakangnya, di depannya juga, kemudian nggak boleh menggibahi orang lain di dalam urusan apapun yang berkenaan dengan saudara kita. Contohnya dalam urusan nasabnya, dalam urusan hartanya, dalam urusan anaknya, dalam urusan apalagi cara berjalannya terkadang, cara berpakaiannya, kemudian menggibahi seseorang lewat rumahnya, dan lain-lain. Ini adalah tidak layak jamaah sekalian. Itu kata Imam An-Nawawi. Jadi makna gibah itu luas. Ya, sehingga itu kalau didengar oleh orang yang kita bicarakan, itu membuat dia tidak senang jamaah sekalian. Jadi Islam benar-benar sangat menghargai kehormatan dan marwah dari saudara kita sesama umat Islam, ya. Tidak boleh dicederai kehormatannya dengan sesuatu apapun jamaah sekalian. Nah, ini sangat berbahaya jamaah sekalian. Ketika di Indonesia itu kehormatan itu sudah sesuatu yang layak untuk direndahkan dengan lewat medsos gitu ya jamaah sekalian, adalah sebenarnya dosa yang termasuk terbesar jamaah sekalian. Bahkan dosa riba yang terbesar adalah dosa kita ringan lisannya untuk mengomongi keburukan orang lain, mencederai kehormatan orang lain lewat medsos, kemudian lewat media-media yang lain, sehingga orang yang tahu itu benar-benar sangat terpuruk ya kehormatannya, rusak kehormatannya karena dicederai seperti itu. Dan ini ketika banyak di negeri kita zaman sekarang, kita tidak usah ikut-ikutan. Karena jangan sampai kita juga termasuk orang yang terkena ancaman siksaan neraka, kehinaan, kebinasaan, dan lainnya. Nauzubillah itu ya. Jadi intinya tidak boleh dengan cara apapun. Itu makna humazah dan lumazah. Kemudian jemaah sekalian, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jadi yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat humazah dan lumazah. Ternyata ada sifat buruk lain lagi jamaah sekalian dari orang yang suka melakukan humazah dan lumazah. Itu ternyata dia memiliki kebiasaan buruk, suka mengumpulkan dan menghitung-hitung harta jemaah sekalian. Kata para ulama jemaah sekalian, ayat ini adalah untuk menambah keburukan sifat dari humazah dan lumazah. Selain dia memiliki sifat di lisannya yang tidak baik, ya, ternyata dia memiliki sikap dan juga sifat di dalam perbuatannya dan perilaku dia sehari-hari. Dia senang mengumpulkan harta dan juga menghitung-hitungnya. Maksudnya jemaah sekalian, maksudnya dari ayat ini adalah, maksudnya adalah dia mengumpulkan harta tersebut dan tidak mau menginfakkannya. Jadi menahannya, tidak membelanjakannya untuk urusan-urusan kebaikan. Ya, tidak memberikan makan kepada orang miskin, tidak menafkahi kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang yatim dan anak-anak yatim gitu ya, janda-janda yang lemah dan sebagainya. Orang-orang fakir dan duafa itu tidak diberikan bagian dari harta dia, padahal itu adalah ada haknya, seperti itu ya. Ini yang menjadi celaan di dalam ayat ini. Jadi tambahan celaan bagi orang yang demikian. Para ulama menjelaskan jamaah sekalian bahwasannya ya, menjelaskan Allah Subhanahu wa taala mensifati humazah dan lumazah dengan ayat kedua, karena ayat kedua ini jamaah sekalian adalah ternyata menjadi sebab. Ayat kedua sekali lagi ini merupakan sebab dari ayat yang pertama. Saya ulang, ayat kedua ini, ayat kedua yang isinya adalah sifat dia adalah suka mengumpul-kumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, karena dia memiliki sifat ini, yang kedua ini di ayat 2, ini membuat dia melakukan perilaku di ayat pertama jemaah sekalian. Ini kata para ulama.
Ya, khusus nggak semua sih, memang sebagian ulama menjelaskan itu. Jadi kebiasaan manusia Bapak Ibu sekalian, kalau dia punya banyak harta, ya, dan dia ya nggak ambisi dengan dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, itu akan menyebabkan dia meremehkan orang lain, ya, meremehkan orang lain, menciderai kehormatan orang lain. Sebab kalau orang lain itu adalah dianggap mulia bagi dia nggak akan mungkin membicarakan keburukannya jamaah sekalian. Tapi karena orang lain, apalagi dia tidak punya harta gitu ya, itu dianggap rendahan bagi dia, ya, dianggap tidak memiliki harta seperti dia, itu menyebabkan dia jamaah sekalian membicarakan, kemudian menciderai kehormatan orang lain. Dan ini sekali lagi jamaah sekalian adalah termasuk sifat asli dari orang yang kafir jamaah sekalian. Orang yang kafir di zaman Nabi, di zaman saat Nabi berdakwah di Mekah adalah umumnya mereka orang-orang kaya. Orang-orang kaya jamaah sekalian, tokoh-tokoh di Mekah gitu ya. Nah, karena mereka menjadi tokoh ya, jadi pembesar di kalangan orang Mekah, mereka juga kaya, itulah yang menyebabkan mereka selalu menggibah Nabi dan juga para pengikutnya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita untuk kita jauhi ya. Jadi kalau kita mendengarkan tentang firman Allah maknanya begini dan begitu, kita kembalikan pada diri kita jemaah sekalian. Apakah kita masuk dalam sifat atau ketempelan dalam diri kita, sifat dari orang kafir ini, suka ngeremehin orang lain ketika kita memiliki harta atau tidak gitu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari sifat yang demikian. Dan di dalam banyak ayat dijelaskan jemaah sekalian, sifatnya orang kalau udah nggak butuh sama orang lain itu biasanya ngeremehin, melampaui batas itu tadi ya. Ara'aita kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Jadi ingatlah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, karena ia melihat dirinya tidak butuh sama orang lain. Jadi karena dia merasa dirinya sudah kaya, nggak butuh sama orang lain ya mas sekalian, itu menyebabkan dia melampaui batas, menzalimi, bertindak lalim terhadap orang lain. Jadi demikian, itu memang asli sifat manusia kalau memang tidak dihiasi dengan cahaya keimanan di dalam hatinya. Ini harus jauh dari kita sebagai orang yang beriman ya mas sekalian. Jadi jangan sampai kita memiliki harta yang lebih, itu menyebabkan kita meremehkan orang lain sampai kita mencerca, kemudian meremehkan gitu ya. Ada saudaranya pakaiannya tidak baik, diomongin, ini tidak boleh. Ya seharusnya kalau kita memang punya, ya dikasih lah. Dikasih. Jadi pakaian buruk dari saudara kita itu bukan untuk dibicarakan, digibah gitu ya. Digunjing itu tidak benar. Ya, karena memang bisa jadi memang dia tidak punya ya mas sekalian, dan sebagainya. Jadi demikian ya mas sekalian. Jadi mengumpulkan harta sebenarnya boleh ya mas sekalian. Mengumpulkan, menghitung harta, ini nggak masalah. Kalau memang tujuannya adalah mulia, yaitu untuk bisa membantu kita melaksanakan tujuan utama kita hidup di dunia, melancarkan ketaatan kita pada Allah, agar kita bisa meninggalkan buat keturunan kita ya harta yang banyak, sehingga membuat mereka tidak minta-minta pada orang lain, itu boleh. Karena kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka intazara warasataka aghniya'a khairun min antazarhum 'alatan yatakaffafunan nas. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, seandainya kamu atau jika kamu meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat, minta-minta kepada orang lain. Jadi nggak masalah ya mas sekalian. Ya, yang penting itu digunakan sesuai dengan haknya. Jangan sampai itu membuat kita menjadi orang yang benar-benar melakukan perbuatan yang buruk. Nauzubillah. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, yahsabu annama lahu akhladah. Ditambah lagi jemaah sekalian, penjelasan tentang ciri dari orang yang suka luhumazah dan lumazah. Jadi dia mengira bahwasannya harta yang dia kumpulkan itu dapat membuat dia kekal jemaah sekalian. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena kebodohan dia, dia mengira harta yang dia kumpulkan itu bisa membuat dia kekal. Jadi seakan-akan setan itu melupakan dia bahwasannya dia juga bisa mati seperti orang lain yang pernah dia lihat mati jemaah sekalian. Seperti orang lain yang pernah dia lihat mati walaupun dia kaya. Jadi harta yang dikumpulkan itu
sepertinya membuat dia lupa jamaah sekalian bahwasannya dia juga akan mati. Sehingga dia merasa bahwasannya harta tersebut bisa membuat dia hidup kekal nggak mati jamaah sekalian. Ya, seperti itu. Bisa menambah umurnya. Ini sekali lagi tambahan lagi keburukan bagi orang yang jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat humazah dan lumazah. Ya, demikian. Atau sebagian ulama ada yang berkata jamaah sekalian, huwa ta'ridun bil amali shalih. Ayat ini sebenarnya adalah menjelaskan secara tidak terang-terangan, secara sindiran gitu ya, akan baiknya amal saleh. Bahwasannya sebenarnya yang bisa mengekalkan seseorang itu adalah amal solehnya, bukan harta. Saya ulang, ayat ini menurut sebagian ulama adalah sebagai penjelasan walaupun tidak terang-terangan, secara tidak langsung, bahwasannya sebenarnya yang mengekalkan dia adalah bukan harta, tapi adalah amal solih gitu ya. Nah ini juga peringatan bagi kita jamaah sekalian, amal soleh yang akan menemani kita, yang akan kekal menemani kita di dalam perjalanan kita setelah kita meninggal. Dan ini harus menjadi peringatan bagi kita semua jamaah sekalian. Jadi ada beberapa sifat buruk yang dimiliki oleh humazah dan lumazah jamaah sekalian. Orang ini sekali lagi adalah buruk dari sisi lisannya, kemudian dari sisi sikap perbuatannya ya. Jadi naudzubillah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Kalla di sini itu kalau diterjemahkan oleh Al-Qur'an ya jamaah sekalian. Jadi dalam Al-Qur'an itu diterjemahkan kalla adalah sekali-kali tidak. Jadi maknanya adalah sekali-kali tidak. Apa maknanya sekali-kali tidak? Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai bentuk penolakan jamaah sekalian, dan juga sebagai bentuk sanggahan terhadap perkiraan dan juga dugaan mereka. Karena mereka menduga bahwasannya harta tersebut bisa mengekalkan mereka. Ya, kemudian dikatakan kalla. Kalau orang Arab bilang kalla, itu maknanya adalah rada'un lahu an dzalikal khusdan. Ini adalah sebagai penolakan, sebagai larangan gitu ya, agar dia berhenti dari dugaan tersebut. Artinya dugaan tersebut itu adalah keliru. Jadi hakikatnya tidak seperti apa yang dia duga. Tidak bisa harta itu mengekalkan dia. Itu makna kalla jamaah sekalian ya. Jadi demikian. Jadi kenyataannya harta tersebut tidak seperti yang dia duga. Itu bisa menyelamatkan, kemudian bisa mengekalkan dia. Jadi tidak demikian. Itu makna kalla. La yumbadzanna fil hutamah. Jadi justru jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la yumbadzanna fil hutamah, sesungguhnya dia benar-benar akan dibuang ke dalam neraka hutamah. Ya, seperti itu jamaah sekalian. Jadi dia benar-benar akan dibuang dan dijatuhkan pada hari kiamat ke dalam neraka yang hutamah. Nah, kita akan tahu jamaah sekalian hutamah yang ada. Hutamah itu maknanya apa? Hutamah itu nama lain dari neraka. Jadi bukan neraka itu punya nama-nama banyak ya. Nama-nama banyak itu bukan neraka yang berbeda-beda jamaah sekalian. Karena ini sifatnya neraka itu bermacam-macam. Jadi di antara sifat neraka jamaah sekalian adalah hutamah. Itu maknanya hutamah itu adalah li'annaha tuhattimu kullama yulqa fiha. Jadi karena neraka jamaah sekalian itu asal kata dari hatam yang maknanya adalah menghancurkan, meremukkan gitu ya. Meremukkan gitu. Kemudian ya udah meremukkan, ya pokoknya menghancurkan ya, membinasakan gitu. Jadi makna hutamah demikian jamaah sekalian. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Neraka yang sangat menghancurkan dan juga meremukkan setiap yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi justru jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan bahwasannya ternyata harta mereka tidak bermanfaat sama sekali. Pertama, harta mereka tidak bisa mengekalkan mereka. Justru karena sikap mereka yang demikian itu. Jadi jahat dari mulut mereka dan juga buruk dari perbuatan dan juga sikap mereka mengumpulkan harta itu bisa menjadi ancaman bagi mereka dimasukkan ke dalam neraka. Makanya jamaah sekalian, ya kita jangan sampai memiliki sifat yang seperti itu. Sebab orang yang memiliki sifat demikian itu terkena ancaman, dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang
bisa menghancurkan, melumatkan, dan juga meremukkan setiap yang dimasukkan dan dibuang ke dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan nabzda, yumbadzan, itu maknanya adalah membuang. Yumbadza itu maknanya itu berasal dari kata nabzun, maknanya adalah membuang jamaah sekalian. Jadi sesungguhnya dia benar-benar akan dibuang ke dalam neraka hutamah. Ini sebagai bentuk tahqir dan tasghir, sebagai bentuk penghinaan dan juga perendahan kepada mereka. Jadi sebagai bentuk penghinaan dan juga merendahkan mereka. Jadi sebagaimana di dunia jamaah sekalian, dia pernah merendahkan orang lain dengan dia menciderai kehormatan orang lain, menganggap orang lain itu remeh, sehingga dia gibah, dia gunjing, dia celah, caci maki, dia hina, dan sebagainya. Seperti itu pula Allah akan perlakukan sebaliknya jamaah sekalian. Jadi Allah akan memberikan dia balasan yang sesuai dengan perbuatan dia. Karena al-jaza'u min jinsil amal, pembalasan itu akan sama sesuai dengan jenis amalannya. Jadi balasan sesuai dengan jenis amalan yang sama. Jadi kalau dia pernah meremehkan, maka dia akan juga diremehkan. Dia akan diremehkan dengan cara dia dibuang. Jadi dibuang gitu jamaah sekalian di dalam neraka. Udah kayak sampah aja. Sudah kayak sampah saja. Dibuang ke dalam neraka hutamah yang benar-benar akan menghancurkan, melumatkan mereka jamaah sekalian. Ini sekali lagi adalah ancaman yang sangat mengerikan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada mereka. Wa ma adraka mal hutamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma adraka mal hutamah. Apa yang memberitahu kamu tentang hutamah itu? Jadi tahukah kamu apakah hutamah itu? Kalau dalam bahasa lain juga boleh dong. Jadi apakah yang memberitahu kepada kamu apakah hutamah itu? Kalau dalam kata lain, tahu nggak kamu hutamah itu apa sih? Jadi Bapak Ibu sekalian, firman Allah wa ma adraka ini menunjukkan bahwasannya hutamah ini merupakan perkara yang sangat besar, perkara yang tidak bisa dianggap remeh. Makanya Allah berfirman dengan wa ma adraka. Jadi setiap Allah berfirman wa ma adraka ini adalah tujuannya li ta'zim. Ini perkara luar biasa, perkara agung, perkara yang tidak bisa dianggap sebelah mata saja. Bahwasanya agar tujuannya manusia itu bisa menghindari ya mas kalian. Jadi tidak melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kita pada hutamah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya, sebenarnya apa makna hutamah? Tahukah kamu apa makna hutamah itu? Kemudian Allah berfirman, narullahil muqadah. Jadi yaitu adalah apinya Allah yang dinyalakan. Jadi apinya Allah yang dinyalakan. Maknanya jamaah sekalian, hutamah itu adalah api yang Allah ciptakan. Yang Allah sudah nyalakan sejak ribuan tahun yang lalu. Yang sampai saat ini sudah menyala. Tinggal tunggu penghuninya. Tinggal tunggu dan melumat pada penghuninya. Nauzubillah jamaah sekalian. Jadi kata yang seperti ini benar-benar ini membuat kita ngeri, takut. Ya sekaligus kita menganggap bahwasanya hutamah ini adalah perkara yang sangat agung. Jadi jangan sampai kita sebagai umat Islam melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kita pada hutamah, nauzubillah. Jadi sekali lagi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana hutamah adalah demikian. Jadi ini adalah api yang dinyalakan. Jadi ada suatu riwayat jamaah sekalian, ketika neraka itu diciptakan, maka Allah menyalakan neraka selama 1000 tahun. Selama 1000 tahun itu nyala dalam keadaan warnanya putih jamaah sekalian. Jadi api neraka berwarna putih. Kemudian mohon maaf, yang awalnya ya berwarna merah. Setelah itu setelah 1000 tahun yang kedua, setelah 1000 tahun pertama, habis itu berubah warna menjadi putih. Saking panasnya, berubah menjadi warna putih. Kemudian setelah 1000 tahun yang ketiga, jadi setelah 1000 tahun yang kedua itu selesai, dan masuk ke 1000 tahun yang ketiga, jamaah sekalian, api neraka itu berwarna hitam. Ini sudah saking panasnya. Dan api neraka yang nanti akan dimasuki oleh penghuninya, na'udzubillah, semoga Allah menghindarkan kita dan seluruh umat Islam dari neraka, itu adalah api yang berwarna hitam jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi jangan sampai kita menjadi kayu bakarnya neraka atau bahan bakarnya neraka. Karena kata Allah, waquduhan nas wal hijarah. Jadi bahan bakarnya neraka itu adalah manusia, ahli neraka dan juga batu-batu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang semakin memperbesar nyalanya neraka, ya,
kita hindari diri kita dan juga keluarga dari neraka jemaah sekalian. Di antaranya adalah kita hindari diri kita agar tidak melakukan sifat-sifat yang tadi disebutkan. Di antaranya adalah yang susah bagi orang yang tidak diberi taufik oleh Allah jemaah sekalian adalah menghindari menggibah orang lain. Karena lisan ini terkadang ringan untuk ngomongi orang lain jemaah sekalian. Ya kita biasakan diri kita untuk tidak menggibah orang lain. Kemudian ajarkan juga keturunan kita untuk tidak menggibah orang lain. Karena ghibah ini adalah termasuk jalan dan juga sebab seseorang akan mendapatkan ancaman siksa neraka. Nauzubillah. Kemudian Allah menjelaskan tentang kondisi dari al-hutamah, apinya Allah yang dinyalakan itu. Allati tattali'u 'alal afidah. Jadi api tersebut adalah menyala dan membakar pada dada, membakar pada hati jemaah sekalian. Jadi makanya apa jemaah sekalian? Api tersebut saking panasnya, itu benar-benar bisa sampai ke dalam tubuh manusia, saking panasnya. Bisa memasuki tubuh, ya mulai dari bawah kaki, kemudian sampai pada perut, dada, dan akhirnya sampai pada hati jemaah sekalian. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian agar memberikan gambaran bahwasannya alhamdulillah. Jadi memberi gambaran pada kita tentang panasnya api tersebut. Jadi kerasnya siksaan di dalam neraka jahanam. Di antara kerasnya adalah ternyata api tersebut saking panasnya itu bisa menembus dalam tubuh manusia. Ya, mulai dari bawah kaki, kemudian perut, dada, dan akhirnya sampai pada hati manusia jemaah sekalian. Yang padahal hati itu merupakan tubuh yang paling lembut, paling lunak gitu ya, dan paling sensitif, merasakan sakit. Sakit sedikit itu adalah terasa banget sakit gitu, terasa dibandingkan tubuh yang lain. Nah, ketika api yang sangat besar itu sudah sampai hati jemaah sekalian, maka ini akan membuat manusia itu mati jemaah sekalian. Membuat ahli neraka itu mati. Maksudnya akan membuat mereka seperti halnya orang yang mati. Namun mereka tidak mati jemaah sekalian. Artinya mereka itu saat itu dibakar di dalam neraka, seluruh tubuhnya dilumat di dalam neraka hutamah, itu dalam keadaan mereka hidup merasakannya, nyawanya tidak meregang pada diri mereka, tidak keluar dari mereka. Ini adalah benar-benar sangat menyakitkan jemaah sekalian. Kalau di dunia yang demikian ini mati udah selesai jemaah sekalian. Nyawa meregang ya dari tubuh mereka itu sudah selesai. Tapi kalau di akhirat itu sama sekali tidak meregang ya, nyawanya tidak keluar dari tubuh mereka dan mereka terus merasakannya. Ketika tubuh yang bawah itu sudah hancur, maka saat itu akan dipulihkan kembali kemudian membakar lagi dari bawah ke atas sampai ke hati. Kemudian setelah hancur diulangi lagi, begitu terus khalidina fiha abadan. Nauzubillah. Jadi mengerikan jamaah sekalian. Jamaah sekalian, mungkin ada yang bertanya di antara kita, kenapa kok dijelaskan hati jamaah sekalian? Padahal yang lain juga terbakar. Jadi disebutkan hati, yaitu afidah itu jamak dari fuad gitu ya. Fuad itu maknanya adalah hati. Dikarenakan jamaah sekalian, para ulama atau sebagian ulama yang menjelaskan bahwasannya hati itu adalah tempatnya akidah yang buruk, akidah yang kufur, akidah syirik, akidah yang sesat menyimpang di situ, itu adalah tempatnya hati ya mas sekalian. Nah, seperti halnya manusia dahulu pernah punya kekufuran di hatinya, kesyirikan, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, maka seperti itu pula jamaah sekalian, seseorang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya, ya, pembalasan sesuai dengan jenis amalan yang sama. Di hati itu juga dia nanti akan disiksa. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu penggambaran untuk mendekatkan ke dalam benak kita jamaah sekalian akan kerasnya siksaan yang menurut yang diketahui oleh manusia. Padahal sebenarnya siksaan neraka itu lebih buruk, lebih keras, lebih menyakitkan dibandingkan bayangan kita. Tapi ini adalah untuk mendekatkan ke dalam akal kita jamaah sekalian agar manusia itu benar-benar bisa mengetahui ya sesuatu yang sangat berat, yang beratnya itu adalah di luar nalar kita, itu dengan sesuatu yang memang bisa dilihat, dirasakan, bisa diketahui lewat kebiasaan kita sehari-hari. Memang ini adalah kebiasaan Quran jamaah sekalian. Ketika menjelaskan tentang
luasnya surga, luasnya itu nggak bisa diketahui surga itu. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan pengetahuan tentang surga itu dengan arduha ka'ardis sama'i wal ard. Jadi ternyata luasnya surga itu adalah seperti luasnya langit dan bumi. Padahal sebenarnya surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Tapi untuk bisa mendekatkan akal manusia jemaah sekalian, agar manusia gampang paham lah gitu ya, itu diberikan gambaran bahwasanya surga itu luasnya adalah langit dan juga bumi. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di neraka, ahli neraka itu akan terbakar tubuhnya, luar tubuhnya dan juga dalam tubuhnya. Hancur kemudian akan pulih. Hancur, pulih, seperti itu terus. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Kalau dalam ayat yang lain jelaskan, jadi setiap kali setiap kali kulitnya itu mengelupas karena terbakar, maka kami akan mengganti mereka kulit yang lain. Tujuannya agar mereka merasakan siksa jemaah sekalian. Jadi mengerikan sekali ya. Jadi nggak boleh kita menantang neraka dengan menganggap bosan nggak apa-apalah saya masuk neraka. Bahwasanya neraka itu juga banyak artis, kan nanti saya banyak ketemu artis, saya bisa ketemu reunian dengan teman saya. Ya orang ini sebagai bentuk penghinaan jemaah sekalian. Jadi penghinaan yang sangat parah ya terhadap agama ini, termasuk siksaan yang diancam di dalam ayat ini. Harusnya seseorang itu takut, namun ternyata malah dijadikan sebagai bahan guyonan. Nauzubillah ya. Kita bukan berarti mengatakan murtad langsung pada orang itu, tapi ya wallahu alam bisawab, bisa jadi dan sebagai bentuk sebagai bentuk hukuman bagi dia, Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut keimanan sepenuhnya dari dirinya ya, sehingga dia bukan orang yang beriman lagi. Nauzubillah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah ahli neraka itu mendapatkan siksaan dalam keadaan mereka hidup. Jadi setiap siksaan yang datang pada mereka itu adalah siksaan yang menurut ukuran dunia itu adalah mereka langsung mati jamaah sekalian. Itu bukan siksaan pukulan biasa. Itu bukan siksaan sengatan biasa. Bukan siksaan panas biasa. Itu adalah setiap siksaan yang datang pada mereka dari segala penjuru adalah siksaan berupa kematian. Maksudnya kematian menurut ukuran dunia, tapi mereka itu tidak mati. Kalau dalam ayat yang lain disebutkan waja'ahul mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Jadi mereka atau ahli neraka itu akan didatangi siksaan. Akan dihujam siksaan dari segala penjuru, Pak. Dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, dan seterusnya. Lebih dari itu. Jadi kedatangan kematian maksudnya siksaan yang menurut ukuran dunia mereka mati, namun mereka itu tidak mati. Kemudian yang berikutnya, tadi allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api neraka itu ditutup atas diri mereka jemaah sekalian. Artinya apa jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Saat mereka disiksa di dalam neraka, maka pintu-pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Pintu-pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Sehingga tidak memungkinkan adanya hawa dingin yang masuk ke dalam neraka dari luar neraka. Dan juga tidak memungkinkan bagi mereka untuk keluar dari neraka. Wah, ditambah lagi mengerikan jemaah sekalian. Di neraka, mereka tidak merasakan yang namanya dingin, tidak. Ya, kecuali kalau dingin itu merupakan siksaan ada memang. Sekali lagi, tidak merasakan sejuk sehingga mereka merasakan ya tidak begitu kepanasan di neraka, tidak demikian. Namun ternyata mereka seperti di dalam oven jamaah sekalian. Oven yang memang semakin membuat mereka merasa tidak enak di dalam neraka. Ya, ketika mereka keluar maka mereka tidak akan bisa keluar. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka nggak bisa keluar dari neraka. Dan panasnya itu benar-benar 70 lipat kali dunia. Api di dunia ini Bapak Ibu sekalian, yang api yang terpanas itu api yang ada di Cilegon ya, peleburan baja misalnya. Itu baru satu bagian dari api neraka jamaah sekalian. Baru satu bagian dari api neraka. Api neraka itu dilipatkan 69 kali seperti itu. Bayangkan itu, makanya di dalam ayat lain sangat banyak ya. La tubaqi wa la tazar. Jadi neraka itu kalau sudah dimasuki penghuninya, la tubaqi wa la tazar. Jadi tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Semuanya akan dilumat habis
setelah lumat habis, dibakar habis, ya tidak tersisa juga, maka akan dipulihkan. Kemudian dibakar habis lagi, dipulihkan. Begitu seterusnya keadaan orang yang masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Kemudian jemaah sekalian, ini sebagai gambaran yang mengerikan ya mas sekalian ya. Jadi mereka ditutup rapat-rapat neraka. Jadi pintu neraka itu ditutup rapat-rapat, tidak ada hawa masuk dalam diri mereka. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang di dalam neraka. Ditambah lagi siksaan jemaah sekalian. Kalau orang disiksa seperti tadi, mereka tidak diikat, maka saat itu mungkin mereka bisa menghilangkan api yang ada di dalam tubuh mereka. Namun ternyata mereka saat dibakar itu tidak bisa bergerak apa-apa karena mereka diikat pada tiang yang panjang di dalam neraka. Tiang yang dipanjangkan dari segala sisi penjurunya. Jadi seperti itu ya Mas. Dan tiang itu adalah terbuat dari besi dan membuat mereka sama sekali nggak bisa keluar, nggak bisa bergerak, udah disiksa habis di situ, nauzubillah. Jadi ini gambaran yang sangat mengerikan ya Mas sekalian dari siksaan di dalam neraka. Dan ini Allah berikan kepada orang yang memiliki sifat yang disebutkan di atas. Menggibah orang lain dengan cara apapun. Meremehkan, menghina. Kemudian ambisi terhadap harta dunia. Sehingga mereka mengumpulkannya dan tidak melaksanakan haknya harta tersebut. Ya, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian, kita akan bacakan kandungan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam surat ini. Yang pertama jemaah sekalian, tentu saja insya Allah kita sudah tahu surat ini mengajarkan kita untuk menghindari